Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Chandra Liani dengan NIM G00240072 dari kelompok B7 akan menjelaskan tentang anatomi cor atau jantung. Pertama-tama, aku akan bahas letak jantung terlebih dahulu. Letak jantung itu dia ada di kavitas torakis, tepatnya di mediastinum medius, di mana dia itu punya 4 ligamen, yaitu ligamentum sternopericardiacum yang ngelekatin ke sternum, terus ada ligamentum sympopericardiaca yang ngelekatin ke processus symphoideus, terus ada ligamentum pericardioprenica itu dia ngelekatin ke diafragma, terus ada ligamentum vertebra pericardiaca yang ngelekatin ke vertebra. Nah, jantung ini itu dia punya batas-batasnya. Nah, batasnya itu ada di SIC2, batas kanan atasnya itu ada di SIC2, linea parasinalis dextra. Nah, terus yang batas kiri atas itu di SIC2 juga di linea external sinistra. Terus yang batas bawah itu ada di SIC, yang kanan bawah itu dia ada di SIC4, linea parasternal dextra. Terus yang batas kiri bawah itu di SC5, linea mid clavicular sinistra. Oke. Nah, lanjut kita sebenarnya ke perikardium, di mana dia ada dua, perikardium fibrosum sama serosum. Di kardium itu dia lapisan luarnya keras dan buat posisi jantung itu tetap. Terus yang serosum itu dia ada lamina parietalis dan visceralis, di mana yang parietalis itu ngelapisin bagian dalam fibrosum, sedangkan visceralis itu dia ngelekat ke miokardium. Nah, terus ada kavitas perikardii, di mana itu dia rongga tipis yang isinya cairan buat mencegah gesekan dan saat kontraksi. Nah, terus ada struktur eksternalnya. Nah, ini kan kalau kita zoom itu di ini ada atrium dextro, terus ventriculus dextro, ventriculus sinistro, ventriculus dextro, di mana si ada 3 fasies, yaitu fasies sternocostalis itu dia ada di ventriculus dextra. Terus ada fasies diaphragmatica, di mana dia terletak di ventriculus sinistra sama ventriculus sama atrium sinistra. Terus ada fasies pulmonalis yang ada di atrium dextra dan ventriculus sinistra. Terus di jantung ini dia punya apec cordis yang fungsinya buat di tempat asal impuls jantung. Terus kalau yang basis cordis itu dia tempat penghubungannya vena cava dan vena pulmonalis. Oke. Selanjutnya itu ada skeleton cordis. Nah, skeleton cordis itu ada 3 struktur penting di sini, ada annulus fibrosus, trigonum fibrosum, sama pars membranacea, septum membranacea. Nah, si annulus fibrosum itu dia letaknya itu ada di sekitar tiap ostium ketup. Nah, fungsinya dia itu tempat berkembang ketup. Terus ada tigronum fibrosum, ada yang dextrum sama sinistrum. Nah, yang dextrum itu dia letaknya di annulus aorta dan tricuspid. Nah, terus yang fibrosum sinistrum itu dia letaknya di antara annulus aorta dan mitral. Terus untuk pars membranacea itu dia letaknya di bagian tipis dari septum interventriculis. Nah, aku mau bahas struktur internalnya, di mana ada atrium sinister, ventricular sinister,
Atrium sinister itu dia fungsinya menerima darah beroksigen dari paru-paru. Atrium sinister ya. Nah, terus yang ventricle sinister itu dia fungsinya ngalirin darah ke seluruh mompa darah ke seluruh tubuh. Dimana di komponen ventricle sinister itu dia punya miokardium paling tebal, terus ada vestibulum aortae, yaitu lorong ke katup aorta. Nah, terus ada atrium dextrum sama ventricular dexter, dimana akan bahas di sini dia. Nah, di situ itu ada beberapa bangunan-bangunan. Yang pertama itu ada musculus pectinati yang ada di atrium dexter. Dia itu terletak di aeropola dextra. Nah, terus juga ada crista terminalis, di mana dia itu adalah batas bagian halus dan kasar. Terus ada fossa ovalis. Fossa ovalis ini dia itu adalah sisa foramen ovalen janin. Atau septum antar antrium. Nah, terus dia ada ventriculus dexter, itu dia ada namanya ini musculus papillaris, ada septalis, ada yang inferior. Dia itu mengaitkan katup via chordae terdinae. Terus juga dia itu punya trabecula septominalis, septum marginalis. Nah, trabecula septominalis itu dia penting buat nganterin listrik. Terus juga ada trabecula carneae yang merupakan tonjolan otot basal. Oke. Selanjutnya ada katup-katup jantung, ada tribus vidalis, pulmonalis, mitralis, sama aortik. Ini yang merah ini aortik, ini tribus vidalis. Sini yang hijau. Nah, terus ada valva mitralis yang ungu, terus yang biru itu valva pulmonalis. Di mana fungsinya itu yang tribus vidalis itu buat nyegah baliknya darah saat kontraksi, sedangkan yang pulmonalis itu dia fungsinya buat ngatur aliran ke paru, yang mitralis itu dia fungsinya buat mencegah balik darah ke atrium kiri, terus yang aorta itu dia fungsinya buat ngatur aliran ke sirkulasi sistemik. Nah, oke, ke neurovaskularisasinya, di mana neurovaskular itu dia ada arteri koronaria. Dan itu arteri koronaria yang keluar dari aorta, suplai darah ke situ. Terus dia vena cava inferior, terus juga vena jantung, dia itu kumpul di sinus coronarius. Terus inervasinya itu ada simpatik dan parasimpatik. Yang simpatik itu T1 T5 ganglia, terus yang parasimpatik itu ada nervus vagus yang fungsinya buat memperlambat denyut dan menurunkan kontraksi. Sedangkan yang simpatik itu T1 sampai T5 ganglia itu mempercepat denyut dan meningkatin kontraksi. Iya, ada sistem konduksi jantung. Sini. Dimana ada SA node yang dia itu ada di dinding atrium dexter, dia itu pacemaker utama. Terus ada AS node yang dia itu fungsinya buat nunda impuls agar atrium itu sempat kontraksi. Dia terletak di septum atrioventrikular. Terus nih, dia terletak di sini septum atrioventrikular. Terus ada bundle of His, dimana dia itu ada pars membranaceae septum, di pars membranaceae septum, dimana dia itu ngebawa impuls ke ventricle fungsinya. Terus ada crus dextrum et sinistrum, dimana dia letaknya di septum interventricular juga. Dia fungsinya buat nyalurin impuls ke masing-masing ventricle. Terus ada serabut Purkinje yang dia letaknya itu ada di dalam miokardium, yang fungsinya buat nyebarin impuls ke seluruh otot ventricle.
Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.